Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat bersuka cita ketika saya mendapatkan bagian untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita semua bersama-sama merenungkan. Khususnya di awal bulan ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, pagi ini atau hari ini saya memberikan judul yaitu bersukacita di tengah masa sulit. Tentu Bapak Ibu, di setiap kita pribadi lepas pribadi tentu ingin merasakan yang namanya sukacita. Siapa dari antara kita yang tidak menginginkan rasa sukacita? Ada dalam kehidupan kita, ada dalam hati kita, ada di tengah-tengah keluarga kita, bahkan ada ketika kita melakukan segala aktivitas kita. Nah Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sukacita itu memiliki makna atau arti yaitu suka hati, girang hati, kegirangan. Atau kata bersukacita juga bisa diartikan sebagai bersuka hati atau bergirang hati Bapak Ibu. Nah, dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 di situ dikatakan Bapak Ibu, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu, ini ada cerita mengenai 3 orang Majus. Bagaimana mereka melihat bintang yang jatuh, dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang akhirnya lahir di dalam dunia. Kelahiran Yesus Kristus kalau kita melihat dan mendengar, ketika saya masih sekolah minggu pun saya sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu saya, Yesus itu lahirnya bukan di tempat yang layak, bahkan di tempat yang bisa dikatakan tidak selayaknya atau tidak sepantasnya, yaitu di kandang domba. Itu adalah suatu masa yang sulit Bapak Ibu. Mengapa demikian? Bagi seorang ibu tentu melahirkan itu adalah sesuatu hal yang membuat sukacita di dalam hati, di mana mempertaruhkan sebuah perjuangan, bagaimana suami pun juga mendampingi dengan penuh pengharapan. Namun Maria dan juga Yusuf melahirkan Yesus di tengah-tengah masa yang sulit, bukan di tempat yang layak. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam pasal yang kedua ini, bagaimana orang-orang Majus juga ditanyai oleh Herodes, karena pada waktu itu masih zaman kepemimpinan Raja Herodes. Herodes nampak sangat tidak suka sekali ketika ada seorang raja yang akan lahir di dunia. Bahkan raja ini bukan hanya sekedar raja yang memimpin sebuah daerah, sebuah kota, melainkan raja yang akan memimpin seluruh umat manusia. Herodes tentu memiliki rasa hati yang tidak suka, bahkan membenci, iri, dan tidak ingin Yesus lahir Bapak Ibu. Namun di tengah-tengah masa sulit ini, ternyata orang-orang yang benar-benar mengetahui, orang-orang yang benar-benar percaya, orang-orang yang benar-benar memiliki iman pada Yesus justru mendapatkan sukacita yang besar Bapak Ibu. Sama seperti 3 orang Majus ini atau orang-orang Majus ini, kita dapat memahami, biasanya kita menyebutkan 3 orang Majus dari persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur. Namun secara pastinya kita tidak mengetahui berapa orang Majus ini. Nah Bapak Ibu, orang Majus ini sangat bersukacita ketika mereka melihat Yesus Kristus yang lahir di dalam dunia Bapak Ibu, yang lahir di dalam dunia. Kelahiran Yesus Kristus menjadi sebuah tanda yang besar untuk kita umat manusia. Bahkan juga Yesus Kristus ketika lahir dan dijumpai oleh orang-orang Majus, mereka pun juga menyambut dengan sukacita. Kata sukacita dalam ayat yang ke-10 tadi Bapak Ibu, di situ dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kata sukacita ini di dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani bukan hanya sekedar bersukacita, melainkan juga sukacita yang dipenuhi dengan damai. Sukacitanya juga bukan sukacita yang mereka buat,
melainkan sukacita karena mereka memperoleh sebuah pengharapan yang besar, memperoleh sebuah kepastian dari sebuah jawaban yang bisa dikatakan panjang sejarahnya. Nubuat mengenai Yesus Kristus sudah ada dari kitab nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama, dan orang-orang Majus menjadi saksi bagaimana penggenapan mengenai kelahiran, mengenai sukacita itu akhirnya digenapi. Kita saat ini, kita pun juga harus merasakan sukacita. Meskipun saat ini mungkin di gereja kita masing-masing belum dapat merasakan hangatnya sebuah persekutuan, hangatnya sebuah ibadah yang dimana di situ harus berkumpul bersama-sama. Kita mungkin belum bisa merasakan itu, Bapak Ibu. Namun kita kembali kepada makna sebuah kelahiran, kepada makna sebuah sukacita yang membawa kita bukan hanya merasakan sukacita, namun juga merasakan sukacita yang dipenuhi dengan damai. Itulah sebuah makna yang diambil atau yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 ini, Bapak Ibu. Sukacitanya itu adalah sukacita yang dipenuhi dengan damai. Orang-orang Majus merasakan itu. Pertanyaannya bagi kita saat ini, meskipun kita berada di masa yang sulit saat ini, Bapak Ibu, apakah kita kembali ingin merasakan sukacita yang dipenuhi dengan damai? Apakah kita kembali ingin merenungkan dan meresapi mengenai makna kelahiran Yesus Kristus yang membuat kita bersukacita? Rasa sukacita kita bukan sukacita yang kita buat karena kita melakukan sesuatu, bukan. Kristus yang sudah melakukan sesuatu bagi kita. Kristus yang sudah lahir di dalam dunia yang membuat kita bersukacita. Karena itu menjadi titik awal di mana penggenapan mengenai keselamatan akhirnya digenapi. Sebuah sukacita yang besar bagi kita. Tanpa adanya kelahiran, tentu tidak ada yang namanya keselamatan bagi kita. Kelahiran selalu kita renungkan, kelahiran selalu kita rayakan. Ada orang-orang yang tidak dilahirkan secara normal, namun mereka pun tetap merasakan sukacita atas kelahirannya. Karena apa? Karena mereka berhasil melihat, berhasil merasakan bagaimana hidup di dunia ini. Terlebih kita, Bapak Ibu, kita tidak hanya hidup di dunia ini, tapi kita hidup di dunia ini dengan merasakan sukacita di dalam Kristus. Kehidupan kita di dalam Kristus, iman kita di dalam Kristus membawa kita kepada sukacita yang besar. Karena kita tidak hanya melihat dan menyaksikan mengenai kelahiran Yesus, tapi kita sudah melihat dan menyaksikan mengenai karya keselamatan yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Dan kita sudah melihat dan menyaksikannya melalui kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Oleh sebab itu, meskipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit, masa-masa yang sulit, tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita kembali kepada makna Natal, makna kelahiran yang membawa sukacita di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.